Adik-adik, Tuhan Yesus selalu lihat ya apa yang kita perbuat sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat jujur agar Tuhan Yesus senang melihat kita anak-anaknya. Mari kita angkat pujian, Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pada minggu ini diambil dari titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian dengan judul
Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya urapi kami semua Tuhan, supaya kami memahami firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Nats firman Tuhan buat kita hari ini tertulis pada Amsal 1 ayat 8. Ayo buka Alkitabnya semua. Amsal 1 ayat 8. Adik-adik di rumah silahkan dibaca Alkitabnya juga. Kakak juga akan membacakan firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kakak ulang sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Adik-adik, Kitab Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ada yang disampaikan berupa petuah atau nasihat, ada yang melalui peribahasa, atau juga ada yang melalui pepatah. Kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup, baik secara vertikal yaitu dengan Tuhan, begitu juga yang horizontal bersama sesama manusia. Jadi adik-adik, kitab Amsal ini perlu kita baca. Adik-adik, kakak mohonkan supaya rajin membaca kitab Amsal, supaya adik-adik banyak mendapatkan didikan. Adik-adik, orang tua sering menasehati kita, memberikan petuah-petuah kepada kita. Semuanya itu adalah bagaimana supaya kita hidup lebih baik di hari-hari yang akan datang. Adik-adik yang terkasih, itulah yang diajarkan kitab Amsal pada kita saat ini. Hai anakku, katanya,
dengarkanlah didikan ayahmu. Nah, ayah, ibu itu orang tua kita yang selalu mendidik kita sepanjang hari, tidak berlelah, tidak jemu, selalu mendidik kita, menyekolahkan kita, dan membutuhi segala kebutuhan kita. Adik-adik tentu merasakan kasih sayang orang tua. Jadi untuk itu, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ya, orang tua kita itu adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Orang tua kita langsung melihat perangai kita, orang tua kita langsung melihat apa yang kita kerjakan, sehingga orang tua kita memberikan nasihat, atau memberikan larangan, atau memberikan petuah-petuah kepada kita. Semuanya berguna untuk kehidupan kita. Adik-adik disarankan untuk membaca Amsal ini. Amsal ini hanya 31 pasal. Jadi satu pasal aja kita baca sehari, berarti 1 bulan kita sudah menuntaskan atau bisa memahami kitab Amsal ini. Karena dalam kitab Amsal ini kita diajak bagaimana supaya kita boleh hidup dengan baik di hari-hari yang akan datang. Adik-adik, berikut ini kakak akan tunjukkan satu video bagaimana seorang anak yang patuh, anak yang hormat, anak yang sayang kepada orang tuanya. Mari kita saksikan bersama ya adik-adik. Asik, kuenya selesai dihias. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi dalam seri interaktif Anak Mandiri. Seri Aku Baik Banget dipersembahkan oleh Akal Interaktif. Mau ikutan jadi anak baik? Hai, teman-teman udah datang ya? Yuk sini. Selamat ulang tahun ya, ini kado buat Andi. Yuk silakan masuk, Ari, Muti, Joni. Yuk langsung ke kamar aja. Kecium wangi kue nggak? Jadi lapar nih. Dari wanginya aja bisa ketebak kalau kuenya pasti enak. Nyam. Ya. Jelas dong, yang bikin kan ibunya Andi. Kalau ibu yang buat, dijamin pasti enak deh. Wah, buat dipintal ya. Ibunya siapa dulu? Oh ya, ngomong-ngomong, hampir aja kue ini nggak jadi. Loh, kenapa? Gini loh ceritanya. Andi, tolong belikan terigu dan gula ya. Mama mau membuat kue ulang tahunmu. Iya, Mah. Terima kasih sayang. Andi udah ngerjain PR belum? Ayo dikerjain dulu. Nanti malam pasti udah gak sempet deh. Ayo Iya dong sayang. deh. Besok malu loh dicek bu guru. Gak taunya Andi belum ngerjain PR-nya. Terima kasih sayang. Andi, tidur siang dulu ya. Biar nanti malam pas acara gak ngantuk. Gak lucu kan kalau Andi yang punya acara, tapi Andinya ngantuk. Aneh lagi. Iya, Mah. Terima kasih sayang. Andi beresin kamarnya dong. Malu nanti dilihat sama saudara-saudara.
Kamar Andi berantakan. Iya, Mah. Lagi pula, ntar pusing loh kalau nyari barang. Terima kasih sayang. Nah, semua udah beres. Kue udah jadi, kamar udah rapi, PR udah selesai. Andi bisa tidur siang. Sekarang Andi boleh main game sampai teman-teman datang. Iya, Mah. Selamat ulang tahun sayang. Ini kado khusus buat anak yang tidak malas. Hore, semuanya selesai. Kue ibu udah mateng, PR selesai, tadi bisa tidur siang, dan rumah pun udah bersih lagi. Cihuy. Nah, kalau kita nggak malas, semua bisa selesai. Cihuy kan? Teman-teman, aku ulang tahun. Ikut ke pestaku yuk, semuanya diundang. Balik aja langsung. Asik ulang tahun. Hore dia. Buka kado yuk. Kakak lagi ngapain? Balik.
kamu bisa main teman-teman. Aku yang tahu. Bener nih mau keluar. Adik-adik, kita sudah melihat video tadi. Andi sangat baik, Andi rajin, disuruh orang tua dia menurut, apa yang diperintahkan orang tua dia mengikutinya. Jadi ketika perintah dan ajaran orang tua didengarkan dan dilaksanakan, maka itu adalah cara mendewasakan kita untuk lebih dewasa di kemudian hari, bahkan menjadi pemimpin di masa depan. Orang yang akan menjadi pemimpin adalah orang yang mau dipimpin. Jadi adik-adik mau dulu dipimpin supaya besok-besok kita semua, adik-adik semua menjadi pemimpin di masa depan. Nats ini juga membentuk kita menjadi terang. Kalau kita mau mendengarkan nasihat orang tua, kita terbiasa taat, kita terbiasa patuh, kita terbiasa menghormati orang lain. Maka ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, kita boleh tenang, kita utamakan berdoa, kemudian kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Sehingga jalan keluar yang terbaik pun akan kita dapatkan. Jadi hidup kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Tema kita hari ini adalah hadiah buat ibu. Hadiah itu banyak adik-adik. Bisa berupa barang, bisa berupa kebutuhan-kebutuhan yang pakaian dan sebagainya. Tapi kebutuhan kita, kebutuhan orang tua kita yang paling berharga sebagai hadiah adalah kelakuan anak-anaknya baik. Anak yang patuh, anak yang taat, anak yang menghormati orang tua, itu adalah kado terindah untuk orang tua, kado terindah untuk ibu. Tidak bisa dibeli dengan uang, tapi orang tua bisa merasakan sukacita yang luar biasa jika anaknya taat, anaknya patuh. Untuk itu adik-adik, marilah kita taati orang tua, marilah kita dengarkan nasihat ibu kita, nasihat ayah kita, didikan orang tua kita itu sangat berharga untuk membentuk kita lebih baik di hari-hari yang akan datang. Terakhir, ketika kita terbiasa patuh, ketika kita terbiasa taat dan hormat kepada orang tua, maka Tuhan Yesus pun sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus pasti selalu melindungi kita. Tuhan Yesus menyayangi anak yang hormat kepada orang tua. Dan Tuhan Yesus pasti mengiring setiap langkah kita. Seperti Andi tadi di video, ketika apapun yang disuruh orang tuanya, dia cekatan, dia cepat untuk mengerjakan. Inilah yang diharapkan firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita boleh taat, boleh tertib, boleh patuh dengan orang tua, sehingga kita mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami, supaya kami mendengarkan nasihat orang tua kami Tuhan. Kami boleh patuh, kami boleh taat. Terlebih kepada Tuhan, kami boleh mengikuti setiap firman Tuhan, melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan di masa COVID ini. Jauhkan kami dari virus-virus Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan menjaga setiap keluarga kami masing-masing. Kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas. Meskipun kami harus stay at home, tapi kami tetap semangat. Kami tetap bersuka cita. Bapa di surga, banyak dosa dan kesalahan kami Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami menjadi anak terkasih Tuhan. Anak yang selalu Tuhan sayangi dan anak yang selalu Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 20 ayat 20. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Nah, di sini Kakak Tere akan memberikan
sesuatu yang spesial untuk mama kalian. Nah, tema hari ini adalah hadiah untuk ibu. Nanti kita memberikan sesuatu untuk mama kita, untuk papa kita, untuk tua kita. Nah, bisa kamu sediakan kertas buffalo atau kertas karton, origami, kertas origami, ada gunting, ada lem, lalu bisa disediain spidol atau pulpen warna. Nah, cara kerjanya, kamu gunting-guntinglah kertas origami ini, lalu kamu tempelin, menghasilkan sebuah karya yang menarik menurut kamu. Lalu, nah, kakak udah punya hasilnya ya, ini dia, ada bunga yang mau kita berikan kepada mama kita. Nah, di sini kamu bisa ungkapin sebuah tulisan-tulisan bahwa kamu menyayangi mama kamu. Kamu bisa tulis, aku sayang mama, oke. Lalu buat I love you mama, atau kamu buat foto tentang kamu dengan mama kamu tempelin di sini, lalu kamu katakan I love you mama. Nah, itu adalah hadiah untuk ibu. Setelah itu bisa kamu tempelkan di meja belajar atau di dinding kamar kamu, supaya kamu ingat bahwa kamu itu sangat menyayangi mama kamu. Oke, demikianlah aktivitas dari kakak Tere. Selamat bekerja. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita siapkan uang persembahan kita di tangan kita masing-masing. Sudah siap semua? Sudah, Kak. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama mengucapkan Huberedon, Hubani Harajaon Ninai Bata. Amin. Kita angkat pujian, di sini ku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah harganya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah harganya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami aseto rangganuk, sengboy dalanon nami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang agehuja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,